anak-anak yang lebih kecil ya, yang anak SD Sumbereng itu penting lah mereka tahu tentang budaya Indonesia, karena gimana mereka bisa mencintai Indonesia tapi tidak mengenal budaya Indonesia gitu. Itu kan jadi aneh rasanya, kayak pacaran sama orang tapi nggak tahu orangnya itu siapa gitu. Jadi kayak sebelum mencintai dan menghargai sesuatu, menghargai Indonesia itu sebelumnya tuh memang harus tahu dulu tentang Indonesia itu apa. Kita harus bisa tahu kalau Indonesia tuh kaya sebenarnya, kaya dari budayanya, adat istiadat, dari alamnya, dari sumber daya alam dan manusianya. Nusantara Ranger itu ya kalau untuk gampangnya sih cerita ya, komik, sebuah cerita tentang niatnya adalah kita ingin membuat superhero dari Indonesia yang kita pinjem sedikit konsepnya dari Power Ranger. Karena kan memang kalau menurut saya sih kenapa kita ngambil konsep dari Power Ranger itu atau di Jepang tuh Super Sentai itu karena kami mikirnya kalau Power Ranger itu kan ada 5 ya, ada macam-macam warnanya, ada berbagai macam sifat dan berbagai macam dari inti kekuatannya pun berbeda. Kita ngerasa itu hampir sedikit banyak mirip sama konsep slogan dari Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dimana kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena itu kita ngambil konsep dari Power Ranger itu, karena kita mengharapkan 5 orang itu berbeda-beda tapi tetap mempunyai satu tujuan, yaitu mengalahkan kejahatan. Kalau untuk dari ceritanya sendiri itu, Nusantara Ranger itu ada 5 pemuda yang mempunyai kekuatan dari 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Normalnya proses tektokan antara saya dan Sweta, koordinasi antara saya dan Sweta terjadi tidak secara ketemu muka, tapi lewat WhatsApp. Jadi seringkali bahkan tidak ada skenario dalam bentuk tertulis gitu. Aku menulis skenario dalam bentuk tertulis itu untuk dokumenku aja gitu. Tapi untuk Sweta mungkin memang karena spesial gitu ya. Jadi komunikasi kami ya tetap cukup intens, ketemu muka jarang karena kebetulan aku waktu kemarin juga masih kerja, terus Sweta juga dia punya kerjaan lain selain Nusantara Ranger, jadi memang nggak bisa sering-sering ketemu muka gitu. Ah ini nih. Ceng ceng. Kalau misalnya soal miskomunikasi, dengan adanya metode komunikasi yang memang cuma tertulis itu pernah terjadi, tapi itu kita anggap sebagai bagian dari trial and error kita untuk menyempurnakan proses penulisan Nusantara Ranger. Jadi memang untuk efektifnya melihat kita terpisah kota dan tidak bisa memaksakan untuk sering-sering bertemu, ya kita harus, daripada kita memaksakan atau mencoba metode yang lain, kita lebih baik melatih efektivitas metode komunikasi yang sekarang nih, WhatsApp atau email gitu. Jadi pernah terjadi miskomunikasi tapi nggak besar karena mungkin kita udah membiasakan untuk kalau ada yang salah itu langsung ngomong gitu. Jadi kita punya selain ada WhatsApp antara aku dan Sweta gitu, ada grup WhatsApp Nusantara Ranger juga gitu kan. Kita juga biasa langsung ngomong di situ gitu. Jadi sekali 2 kali kayak gitu mungkin ada berantemnya dikit itu, tapi itu karena kita selalu terbuka satu sama lain gitu. Jadi boleh dibilang bahwa miskomunikasi yang waktu itu terjadi itu bagus ketahuan gitu. Jadi nggak apa ya, nggak diem-dieman kayak gitulah. Pertama kali yang kita takutkan waktu bikin Nusantara Ranger ini adalah gimana kalau anggota tim yang banyak ini nggak cocok satu sama lain kayak gitu, tapi ternyata kita bisa
mengatakan kesalahan satu sama lain atau mengungkapkan kritik terhadap satu sama lain apa adanya gitu.